Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang datang saat ini punya satu kerinduan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu, kita mau mulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala. Dengan rendah hati Tuhan dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahkan untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh Kau layakkan Tuhan untuk boleh menyembah-Mu saat ini Tuhan. Dan ini Tuhan hati kami Tuhan saat ini. Kami memberikan penyembahan kami, kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Karena
ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa dari kuasa jahat Tuhan yang mencoba mengganggu ibadah kami pagi hari ini, kami usir, kami tengking, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami undang hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian, setiap puji-pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Engkau melawan setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Berikanlah
diberkati, kami datang kepadamu ya Bapa, memohon pada hari ini Tuhan nasihat akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya, kuduskan hati kami, layakan kami yang tidak layak ini untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Saya dari terjemahan lama jadi sama dengan terjemahan yang baru. Artinya demikian bunyi firman Tuhan. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia menganugerahkan sang anak yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepada sang anak tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Kemudian di dalam Efesus pasal 2, mari kita lihat juga. Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh kasih-Nya yang sangat besar kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat. Amin. Ini saya membaca dari terjemahan lama, saudara ya, sama. Tetapi oleh kasih-Nya yang sangat besar kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat. Amin. Nah, 2 minggu ini kita akan berbicara mengenai tema keselamatan. Nah, hari ini subtemanya adalah kasih yang menyelamatkan. Saya ulang, 2 minggu ini berturut-turut, minggu ini dan minggu depan kita akan berbicara sebuah tema keselamatan. Nah, hari ini subtemanya adalah kasih yang menyelamatkan. Minggu depan kita akan berbicara mengenai janji keselamatan, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari 2 ayat yang sudah kita baca bersama-sama, baik dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 maupun dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang keempat, maka di situ ada kalimat yang mengatakan, kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian tadi di dalam kitab Efesus pasal 2 yang keempat itu dikatakan bahwa saya bacakan dari terjemahan lama saudara ya, kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Kalau kita berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka Alkitab dengan jelas itu membicarakan bahwa keselamatan merupakan tema pokok Alkitab. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tema pokok Alkitab itu berbicara mengenai keselamatan. Terutama nanti Bapak Ibu bisa mengkaji dari kitab Kejadian pasal 3 itu terus sampai kitab Wahyu pasal 20. Itu membicarakan berulang kali tentang keselamatan. Memang hanya 4 pasal yang tidak membicarakan, yaitu Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, kitab Wahyu pasal 21 dan kitab Wahyu pasal 22. Yang lainnya itu sebagian besar seluruhnya membicarakan mengenai pokok Alkitab tentang keselamatan.
Memang kalau berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami dari konteks aslinya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu keselamatan tertulis soteriologi, itu berasal dari kata soteria, pembebasan, kelepasan atau keselamatan. Jadi artinya bahwa dari segi yang dikaitkan dengan manusia, berarti keselamatan itu adalah menyelamatkan dari kematian. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, dari kematian apa? Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Semua ciptaan Tuhan berkata, jadilah maka engkau jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, Allah itu memproses membentuknya dari debu tanah. Pasti kemarin yang mengikuti ibadah pemakaman Bapak Samu pasti masih ingat bahwa apa yang berasal dari debu kembali ke tanah, roh yang berasal dari Allah kembali kepada yang punya roh, kepada Allah yang gitu. Jadi Allah memproses bagaimana Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah menciptakan seluruh seisi dunia ini, termasuk di dalamnya yang paling utama adalah manusia, itu Allah menciptakannya sungguh amat baik. Cuma saya kemudian manusia tidak puas, kemudian akhirnya manusia berbuat dosa. Setidaknya Bapak Ibu masih ingat khotbah saya bagaimana ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Taman Eden ini kan ada 3 jenis pohon, masih ingat ya? Ada 3 jenis pohon. Yang pertama adalah pohon biasa. Ini pohon biasa yang buah-buahnya bisa dimakan. Kemudian ada yang kedua, itu jenis yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini yang nggak boleh dimakan oleh manusia, oleh Adam dan Hawa. Yang ketiga itu tentang pohon kehidupan. Dia makan buah pohon ini, dia akan hidup dan nggak pernah mati begitu. Allah menempatkan 3 jenis pohon ini. Memang kadang-kadang pemahaman manusia selalu mengkritisi dan berkata, kenapa Tuhan tempatkan yang 2 jenis itu? Kan setidaknya kan menggoda manusia untuk melakukan yang namanya pelanggaran perintah Allah yang dikenal dengan nama dosa. Nah, disitulah seharusnya kita memahami Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot pakai remote control. Tuhan memberikan free will, kebebasan untuk manusia itu menentukan. Kalau Tuhan bilang A, ini manfaatnya begini. Kalau yang B, ini akibatnya seperti ini. Monggo silakan pilih yang mana. Allah tidak pernah memaksa. Sepanjang Alkitab, kalau Bapak Ibu mengkaji dari Kejadian terus sampai Wahyu, Allah nggak pernah memaksa. Misalnya satu ayat mengatakan begini, lihat aku berdiri di depan pintu. Ketika aku mengetuk pintu dan ada orang membukakan, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Tuhan nggak bilang kalau aku ketuk pintu nggak dibuka, aku dobrak. Nggak ada, saudara. Ada juga ayat yang mengatakan begini, marilah kepadaku hai semua letih lesu berbeban berat, mari kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, yang mau, kalau enggak, ya enggak masalah gitu. Ya Tuhan bilang kalau enggak mau nanti saya gampar. Enggak ada, saudara. Allah memberikan kebebasan. Nah, disitulah dari 3 jenis pohon ini Allah sebetulnya ingin menguji. Saudara perhatikan bahwa berbeda menguji dengan ngetes gitu ya. Pencobaan dengan ujian itu beda. Kalau ujian itu sifatnya pasti positif. Ya, kalau pencobaan itu selalu negatif. Nah, kita harus perhatikan di sini. Allah menguji, ini manusia masih taat enggak? Sayang manusia tidak taat, kemudian mereka mengambil jenis yang kedua, itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya disitulah kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah sangat besar kasihnya. Jadi kasihnya itu maha, kuasanya maha, pengampunannya maha. Kasihnya begitu besar. Efesus pasal 2 dan 4 tadi dikatakan juga ya. Allah ketika melihat manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan, Allah mengambil inisiatif, kemudian Allah menjanjikan untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Jadi perhatikan saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan keselamatan. Pertanyaannya, ditujukan untuk siapa keselamatan ini? Coba kita kembali dan kaji Yohanes 3:16 ini.
Kita kaji lagi ya tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Supaya barang siapa yang percaya, artinya bahwa keselamatan ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Enggak cuma untuk orang Kristen. Ya. Jadi keselamatan ini Tuhan beri kesempatan kepada seluruh umat manusia, karena Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah seluruh umat manusia. Memang ketika manusia dalam berdosa, kemudian lahirlah beberapa pemahaman-pemahaman yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi Allah tetap memberi kesempatan kepada siapapun. Sekali lagi perhatikan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu berbicara tentang seluruh umat manusia. Mau agama apapun, etnis apapun, saudara. Supaya barang siapa yang percaya siapa saja yang percaya, monggo silakan, gitu ya. Mari, siapa saja, keselamatan ini Tuhan akan berikan ketika mereka mau meresponi. Jadi kalau nanti di luar sudah ditanya, keselamatan itu Tuhan berikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Jawabannya, seluruh umat manusia. Dasarnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Jadi keselamatan ini Bapak Ibu saudara sekalian ditujukan kepada siapa saja yang mau kemudian meresponi supaya mereka itu diselamatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah meresponi tentang keselamatan ini. Kita harus benar-benar berpegang kepada pengajaran Tuhan. Ya, sekali lagi kita sudah benar-benar diselamatkan ini, ya, kita tetap selalu berpegang kepada pengajaran Tuhan. Nah, kemudian keselamatan itu saudara sekalian tidak diberikan dengan gratis. Kalau kita lihat kembali ke Efesus tadi pasal 2, tapi kita baca ayat 8 sampai 9, mari kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi saya baca dari terjemahan lama ya, sama artinya. Jadi karena anugerahlah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan pemberian Allah. Itu bukan karena amalmu, jangan seorang pun menyombongkan diri. Ayat 8 mengatakan, karena anugerah kamu diselamatkan. Nah, minggu kemarin dalam siaran di radio RPK yang saya diberikan untuk membawakan tentang keselamatan ini, saya mengatakan, ada yang mengatakan bahwa keselamatan gratis. Enggak gratis, keselamatan itu anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang enggak layak kita terima, tapi Tuhan layakkan. Kalau bahasa sebenarnya, kita tuh enggak pantas terima keselamatan karena dosa kita begitu dalam, tapi Tuhan memberi kesempatan, Tuhan melayakkan. Enggak pantas tapi Tuhan pantesin. Itu kan anugerah yang luar biasa. Kalau gratis kadang-kadang dianggap sesuatu pemberian yang ecek-ecek yang kayaknya enggak ada nilainya, saudara. Tapi Alkitab mengatakan karena anugerahlah kamu diselamatkan. Itu terjemahan lama. Jadi keselamatan itu karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah Allah yang enggak layak, yang enggak pantas, tetapi kemudian Allah melayakkan setiap mereka yang mau meresponi tawaran daripada Allah kita. Akhir hari ini saudara sekalian, memang tentang keselamatan begitu sangat diperlukan. Karena apa saudara? Kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup. Orang masih mempertanyakan setelah saya nggak ada, setelah saya meninggal ini, pertama gitu ya, saya ini mau kemana? Kedua, nanti
kira-kira di dunia yang berikutnya ini saya ketemu lagi ya nggak dengan keluarga besar saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini klasik dari zaman dulu, saudara, menjadi sebuah pertanyaan klasik, saudara sekalian, bagi orang yang tidak punya iman yang sungguh-sungguh. Keselamatan sudah Allah tawarkan dengan luar biasa, anugerahnya tuh luar biasa. Ketika kita meninggal, Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3 bunyinya bagaimana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti kalau sudah aku selesaikan rumahmu, nah aku akan datang nih. Ya, dari pemahaman itu sebenarnya begini, kalau mengenai kedatangan Yesus dua kali itu kan, ya memang ada dua versi. Versi pertama memang ketika rumah kita di surga selesai, ketika rumah kita di surga kan, maka harus yakin itu. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang jaminan keselamatan. Di luar Kristus ada keselamatan enggak? Benar, apakah orang mati perlu didoakan supaya selamat? Nah, minggu depan, saudara. Tapi hari ini kita bicara tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kalau kita melihat, saudara, kalau kembali kepada Alkitab tadi, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Artinya Tuhan menyediakan sebuah rumah di mana sorga, Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbagilah orang yang mati dalam Tuhan, gitu, karena suara dari sorga mengatakan ada tempat di sana yang Tuhan sudah sediakan. Kalau sudah selesai, Tuhan datang menjemput. Itu bisa berarti kedatangan Yesus menjemput kita, gitu ya. Nah, kemudian banyak orang tuh bertanya sama saya, tapi saya sering memberikan informasi kepada saudara sekarang udah berapa tahun ya. Dari mana kita tahu bahwa ketika kita meninggal kita masuk surga atau neraka? Masih ingat ya? Dari mana kita tahu ketika kita meninggal kita tuh masuk surga atau neraka? Karena orang sering nanya, dari mana Bapak itu kita tahu bahwa ketika kita meninggal itu kemudian kita dibawa ke surga atau dibawa ke neraka? Gampang aja Bapak, gampang. Dan sekarang coba saudara catat di pemikiran saudara. Ketika yang jemput malaikat itu dibawa kemana? Jelas. Tapi pakai itu menjemput itu penghuni neraka. Jadi lihat aja nanti jemput kita itu ya itu jelas dibawa kemana. Tidak perlu meragu. Tempatnya pasti enggak. Alkitab bilang itu tempat yang pasti. Aku mendengar suara dari surga. Jangan nanti catat tuh ya, Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suara dari surga, kata Yohanes. Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus yang paling amat dekat. Alkitab mencatat Yohanes murid yang paling dikasihi. Tapi jangan negatif thinking, pokoknya Tuhan pilih kasih, ada yang dikasih, ada yang dikasih. Enggak saudara, enggak, maksudnya skala prioritas, semua dikasihi. Tapi yang begitu dekat itu Rasul Yohanes. Bukannya cuma baptis ya, Rasul Yohanes. Di antara 12, hanya Rasul Yohanes yang meninggal sampai lansia. Dia sampai lansia, dia tidak mengalami kematian seperti teman-temannya. Petrus itu disalib kepala di bawah, kakinya di atas. Rasul Paulus disalib dengan huruf cross seperti ini, gitu ya. Yakobus itu dia dari bait Allah itu didorong sampai jatuh ke meninggal. Thomas itu di negara India, dia di penggal. Ada beberapa kematian-kematian yang secara iman Kristen disebut martir. Hanya Yohanes yang meninggal dengan wajar sampai lansia, gitu. Di mana di Pulau Patmos. Disitulah Yohanes mendengar suara. Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suara dari surga. Jadi ada satu tempat yang pasti yang tidak perlu diragukan. Itu surga namanya. Siapa yang menjemput? Lihat aja saudara. Ya kan? Gimana saya bisa dijemput malaikat atau penghuni neraka? Kita lihat dalam penutupnya ayat 10 itu sekali. Yesus pasal 2 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari terjemahan lama ya. Karena kita adalah hasil karya Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus demi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan itu saudara sekalian sesuatu yang pasti dan pernah ragukan ketika kita tetap hidup di dalamnya.
Perhatikan kalau dalam terjemahan dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini terjemahan yang baru ya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita ini yang sudah diselamatkan tetap hidup di dalam anugerahnya. Bagaimana kita tetap hidup dalam anugerahnya? Maka ayat yang di atasnya, kalimat di atasnya mengatakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Bukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh dunia. Baik menurut dunia standarnya itu beda dengan baik menurut Tuhan Allah kita. Baik menurut standar manusia, mungkin ketika orang berbuat salah sekali gua ampuni, 2 kali, 3 kali, 4 kali diampuni, 5 kali sorry nggak ada ampun, nggak ada maaf bagi. Standar dunia saudara sekalian. Standar Allah beda. Berapa kali kata Simon Petrus, dia bertanya sama gurunya, kalau ada orang berbuat salah saya mengampuni. Yesus gurunya berkata, 70 kali 7 kali. Bukan nominalnya 77, 490, 100, 491, enggak, bukan artinya seberapa banyak. Karena Allah bukan hanya Maha Pengasih, Maha Kuasa, Dia juga Maha Pengampun. Begitu kasihnya. Maka Yohanes 3:16 mengatakan, Tuhan tidak menghendaki semua manusia binasa. Coba saudara kaji dengan baik hati begitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Allah tidak pernah menghendaki binasa. Allah tidak pernah menghendaki manusia binasa, dan Allah tidak pernah memaksa untuk orang itu. Silakan pilih gitu. Silakan. Tuhan memberikan kehendak bebas, silakan. Cuma kalau Anda taat, ini loh, Anda hidup di dalam anugerah Tuhan, ini loh manfaatnya. Tapi kalau nggak taat, yang ini planning day-nya nih, ini akibatnya seperti ini. Tuhan nggak pernah memaksa. Awas lu ya, misalnya seperti ketika Allah memberi kesempatan kepada Lot, kamu harus tinggalkan Sodom dan Gomora. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Menoleh akibatnya apa? Nggak taat. Yang kadang-kadang mereka, tapi ketika istrinya Lot mau menoleh, kan Alkitab nggak bilang ketika istri Lot mau menoleh maka Alkitab menampar dia noleh, enggak saudara. Lagi, saudara harus mempunyai pemikiran yang jernih. Kata Rasul Paulus, aku memakai pikiran Kristus. Artinya kalau orang bertanya, bagaimana sih Allah orang Kristen itu? Allah tidak pernah memaksa. Banyak ayatnya di situ sudah. Maka sebetulnya tidak ada namanya Kristenisasi, nggak ada. Orang kan percaya dengan hati, mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan ada juru selamat. Itu yang menyelamatkan dia. Mengaku dengan percaya dengan hati maksudnya. Percaya dengan hati dulu, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang menyelamatkan dia. Artinya bahwa setelah dia percaya dengan hati, sungguh-sungguh mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dia melakukan yang tadi ini. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Coba dibuka Yohanes 15 itu supaya meneguhkan saudara sekalian. Bagaimana sih Yohanes 15? Nah, lain nanti ke musik ya. Itu Yohanes 15 ayat 1 itu sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Kita baca satu ayat saja saudara ya. Coba kita baca dalam ayat 8. Dalam hal inilah, Yohanes 15 ayat 8, saya baca dari terjemahan lama. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu apabila kamu berbuah banyak. Dengan demikian terbuktilah. Ya, ini datanya valid nih, bahwa kamu adalah pengikut-pengikut. Jadi ada benang merahnya antara tadi Efesus ya pasal 2 ayat 10 dengan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, Tuhan adalah pokok anggur, kita tetap nempel, kita tetap di dalam ranting yang tetap tinggal, nempel gitu ya. Kita tuh akan berbuah saudara. Nanti baca tuh ayat 1 sampai 8. Tapi jangan lupa
Dalam hal ini Bapakku dimuliakan, yaitu belah kamu berbuah. Artinya buah itu, artinya kita yang tetap tinggal dalam anugerah Tuhan, berbuat pekerjaan-pekerjaan baik, standar-standarnya Tuhan, bukan dunia gitu ya. Itu kita akan berbuah. Berbuah tadi kita akan diberkati. Pemahaman berkat jangan cuma materi, saudara. Sehat itu juga berkat. Banyak saudara. Tapi jangan lupa kata buah itu bukan hanya untuk kita. Kita perlu memberkati orang. Artinya buah itu kan dimakan oleh orang gitu ya. Pohon itu kan nggak makan buahnya, dimakan orang. Artinya apa yang sudah Tuhan anugerahkan kita diberkati, kita belajar memberkati orang lain. Nah, di sini yang perlu kita tekankan. Dari buah itulah bukan kita yang dimuliakan, tapi siapa katanya? Bapakkulah yang dimuliakan. Nah, ketika Bapak dimuliakan, terbukti bahwa kamu adalah pengikut-pengikut Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan perbuatan baik, standar kerajaan surga itu Bapa di surga. Wah, anak-anak Tuhan gini ya, luar biasa ya. Enggak ada yang kita bisa banggakan, semua anugerah Tuhan. Nah, hari ini harus kita lakukan oleh saudara. Tetap tinggal dalam anugerah. Tetap tinggal artinya tetap nempel dengan pengajaran Tuhan. Berbuat kebaikan sesuai standar dari kerajaan surga. Misalnya mengampuni. Bagaimanapun kita harus siap mengampuni. Karena Tuhan berkata kalau engkau tidak mengampuni, aku juga nggak akan mengampuni. Apalagi banyak sekali lagi Yesus mengasihi. Bagaimanapun kita harus tetap mengasihi. Karena apa? Allah begitu mengasihi. Dia nggak pengen semuanya itu binasa, ya segala. Kita sendiri yang membinasakan diri kita. Itu nanti akan kita bahas minggu depan. Keselamatan bisa hilang atau enggak gitu. Sebenarnya bukan hilang atau enggaknya, cuma kita bahas. Nah, hari ini keselamatan karena kasih anugerah Tuhan. Tetap saudara tinggal dalam anugerah Tuhan. Tetap nempel ya. Saya percaya dengan demikian keselamatan itu tetap menjadi milik kita, sehingga ketika satu saat maut menjemput kita melihat yang menjemput adalah malaikat surga. Kita yakin kita akan dibawa kemana. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Mempersiapkan satu pujian, Kau Kukagumi.
Dengan jujur kami mengakui kasih-Mu tidak ada duanya di dunia. Dahsyat luar biasa. Sekalipun kami sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Engkau tetap rindu untuk menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kasih-Mu yang dahsyat luar biasa, yang kami peringati 2 minggu lalu tersalib di Bukit Golgota hanya demi menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar untuk tetap hidup di dalam anugerah. Sekali lagi mohon ya Bapa di surga, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, mampukan kami tetap hidup di dalam anugerah-Mu, sehingga keselamatan itu akan tetap ada dan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami mulai hari ini melakukan setiap perbuatan baik sesuai standar kerajaan surga, sehingga mulai apa yang kami lakukan hanya nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan, dan mereka lebih dekat mengenal Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima nasihat kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi kita harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Yang kedua, kita juga merasakan turut sepenanggungan dengan dipanggil pulangnya Bapak Sarmu hari Senin yang lalu. Sudah diinformasikan di grup ya, dan ada beberapa jemaat yang ikut terlibat di dalam baik ibadah penghiburan di rumah Ibu Sarmu, kemudian juga sampai hari Selasanya pemakaman di TPU Pondok Rangon. Saya percaya yang tidak bisa hadir tentu tetap untuk mendukung doa. Saya garis bawahi mendukung doa untuk yang hidup. Nanti kita bicarakan minggu depan ya. Orang udah mati boleh doakan nggak supaya selamat, datang ke kuburan gitu. Nah ini yang nanti sangat penting. Di luar Kristus apakah ada keselamatan dan sebagainya. Nah ini yang nanti saya akan informasikan seperti itu sekalian ya. Bagaimana juga menjaga keselamatan supaya keselamatan bisa hilang atau enggak. Banyak orang berkata katanya keselamatan itu tetap, tapi bisa gimana sih ini? Gimana sih akhir? Makanya saya beberapa hari lalu saya ingin mempersiapkan pengajaran ini, makanya saya kembali baca, saya belajar juga gitu ya, supaya minimal saudara punya pegangan tentang keselamatan, tapi nggak bisa sekali. Maka saya bagi 2 sesi. Hari ini subtemanya kasih yang menyelamatkan, hanya kasih Kristus. Nah minggu depan jaminan keselamatan, siapa yang menjamin? Nah kita akan bahas itu. Saya doa supaya hal ini bisa memperlengkapi kita, sehingga kita juga bisa menjadi narasumber ketika di luar, ketika orang tanya tentang ini. Mungkin nanti ada pengajaran lain yang sedang saya persiapkan. Memang saya punya kerinduan supaya pengajaran ini saudara pahami sebagai anak-anak Tuhan, spesialnya khusus di anggota GBI. Itu saja. Sekali lagi terus penanggungan. Mungkin jam pertama tidak ada, mungkin jam kedua kali besar ya, kalau bisa ketemu bisa mengungkapkan rasa bela sungkawa ya. Demikian kita harus tetap sebagai saudara, kita harus tetap berdoa, saling mendoakan, saling memberikan support. Siapa yang sakit kita terus dukung doa. Saudara jangan pernah merasa nggak didukung, kita pasti dukung doa. Kami selalu mendukung doa saudara ya. Kemudian juga yang punya problem masalah kita juga dukung doa. Otoritas itu Tuhan yang punya, kita hanya sifatnya meminta. Kita ini hanya sifatnya meminta ya. Pelajari doa Bapa kami. Mungkin nanti perlu pengajaran juga saya akan berikan tentang bagaimana sih doa Bapa kami itu. Pemahaman supaya kita bisa lebih jelas tahu tentang pengajaran ya. Saya selalu mengacu kepada sikap teologis ini di buku yang memang berbicara mengenai pengajaran yang sudah dikaji para teolog, dan saya percaya ini artikan.
Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, kita bagi berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Beri kesempatan kami terus hidup dalam anugerah pengajaran-Mu. Kami tetap hidup dalam anugerah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi ini. Baik untuk para singer dan leher, seluruh tim musik, tim tamu, tim petugas LCD, seluruh yang telah melayani hari ini. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu terjadi dalam setiap pelayanan mereka, memberkati segala aspek kehidupan mereka, sehingga melalui hidup mereka nama-Mu dipermuliakan. Pagi ini Tuhan kami teringat untuk ibu Sarmu keluarga. Mari Tuhan kami dukung di dalam doa keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dari surga, penghiburan dari surga, meneguhkan iman mereka untuk tetap setia iring Kau, sehingga satu kali kelak mereka berjumpa kembali dengan Bapak Sarmu. Hari ini juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan. Mari ya Bapa di surga, jemaat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini, apapun penyakit mereka, hanya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami mengandalkan kasih dan kuasa-Mu. Dan pagi ini dengan iman kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang dahsyat hari ini melawat, menyembuhkan dan memulihkan mereka sehingga terjadi kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Terus kami dukung doa. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Hari ini juga kami dukung terus dalam doa untuk seluruh petugas-petugas, baik dari para dokter, perawat di rumah sakit, seluruh mereka yang bekerja untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang kena COVID maupun penyakit biasa. Tuhan anugerahkan kesehatan prima untuk petugas kesehatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Untuk teguhkan iman mereka, untuk mereka tetap semangat, sehingga apa yang mereka lakukan sungguh itu Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati mereka. Bangsa negara kami juga terus kami dukung doa dalam nama Tuhan Yesus. NKRI tetap aman di dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pagi ini juga Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja maupun yang ikut ibadah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Kiranya berkat-Mu, baik berkat jasmani dan berkat rohani, senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pada pagi ini juga Tuhan,
Kiranya penyertaan dan perlindungan akan ada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini dengan penuh bapak. Haleluya. Hari jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima